Kita membahas satu pokok bahasan yang sifatnya devosional, Bapak Ibu. Sifatnya ini devosional. Setelah kita membahas argumentasi biblical mengenai keharusan pelayanan pastoral secara holistik. Pada sesi pertama kita telah membahas mengenai bagaimana dunia ini menuntut, bagaimana Allah mengutus kita untuk menjadi pastor-pastor, alat-alat pastoral Tuhan Yesus secara holistik dalam dunia yang sedang berubah dan perubahannya drastis, cepat, sekaligus mengubah gereja. Ya, tetapi kemudian kita dipanggil oleh Allah dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, peran Tuhan Yesus Kristus yang menekankan mengenai Dia adalah pintu bagi domba-domba. Akulah gembala yang baik, akulah pintu bagi domba-domba. Kita sudah bahas itu pada sesi kedua. Lalu kita juga sudah membahas tadi pada sesi pertama mengenai kajian landasan ya. Pastoral, landasan biblical tentang pastoral. Harusnya mengapa harus pastoral, lalu juga argumentasi mengapa harus holistik, dan sekarang kita membahas mengenai melayani seperti Kristus. Ini sekali lagi ringan karena sifatnya devosional. Melayani seperti Kristus, Dia mencari yang terhilang. Tidak hanya dalam bingkai evangelistik, tapi juga dalam bingkai pastoral. Ya. Kita mulai dengan membaca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita memang bersumber dari teks Alkitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10 karena ini sifatnya devosional. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu terus bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, teks yang kita baca tadi, saya sengaja menekankan apa yang saya baca 2 kali tadi, yang saya sebut sebagai transisi pembahasan saya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah kita menjadi serupa Kristus, termasuk serupa dalam motif, serupa dalam motivasi, serupa dalam beban, serupa dalam passion, serupa dalam kerinduan, dan serupa dalam ministry. Serupa, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah itu dalam konteks evangelistik, unbeliever, they are who are not believe in Christ Jesus, they are who are not believing in Christ Jesus, mereka yang tidak sedang percaya Tuhan Yesus Kristus, dan mereka yang sudah menjadi warga gereja, orang percaya, tetapi
mereka mengalami gangguan-gangguan atau mereka mengalami distorsi sehingga ditemukan lagi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pastoral ministry, pastoral approach. Dari bahasan ini kita mulai dengan pendahuluan, Bapak Ibu. Istilah melayani, jadi melayani serupa Kristus atau seperti Kristus melayani. Dan kata melayani ini kata yang sangat familiar, kata yang sangat sudah akrab, tidak hanya untuk lingkungan gereja, tetapi juga untuk public area, untuk masyarakat, untuk society. Melayani umat. Polisi, pelayan umat, pelayan masyarakat, melayani. Pemimpin, menteri, atau gubernur, melayani umat, melayani rakyat, melayani. Kata melayani, kata yang sudah sangat akrab, familiar, bahkan sudah mungkin bosan bagi banyak orang. Kata itu disebut-sebut. Dan namun yang saya amati, kata melayani karena populer tidak hanya dalam lingkungan gereja, istilah-istilah melayani, pelayanan di luar istilah gereja yang digunakan di luar gereja justru lebih kuat pengaruhnya ke dalam gereja. Padahal arti melayani dalam gereja sangat dalam. Ya, sangat dalam, sangat berat. Sedangkan pengertian melayani di luar gereja dibawa masuk ke dalam gereja sehingga sedang terjadi pendangkalan arti istilah melayani, arti istilah pelayanan dibuat dangkal oleh karena pengaruh orang-orang di luar gereja atau orang gereja yang membawa dari luar pemikiran-pemikiran melayani dan pelayanan. Tidak lagi bertolak dari Alkitab, tapi dari pembahasan-pembahasan yang ada di public area atau public society lah, di masyarakat. Sehingga kata-kata melayani dalam gereja seharusnya sakral, yang menjadi tidak sakral lagi. Sebenarnya pada waktu kita menyebut pelayan Tuhan. Wow, ini hal yang sakral, pelayan Tuhan. Lebih daripada presiden. Lebih daripada raja loh. Lebih daripada anggota kabinet. Ya, lebih daripada siapapun karena pelayan Tuhan. Tapi sekarang pelayan Tuhan menjadi kata-kata yang mubasir, bahkan kata-kata yang rendah. Karena telah terjadi desakralisasi. Hal-hal yang sakral dianggap tidak sakral lagi. Dan inilah yang sungguh-sungguh mengganggu gereja selama ini sehingga mutu hidup dan pelayanan gereja semerosot mutu pelayanan orang-orang di luar gereja terhadap masyarakat. Ya, karena terjadi generalisasi kata melayani. Padahal bagi saya, pada waktu saya mengatakan mendengar kalimat pelayan Tuhan, melayani Tuhan, ya, melayani dengan segenap hati, melayani melalui pujian penyembahan, wah ini kata-kata yang sakral, kata-kata yang tidak dapat diganti oleh kata-kata apapun sebenarnya, karena itu sangat biblical. Itu sedihnya sekarang. Nah, prinsip melayani dalam dunia kerja, apakah itu di government, di perusahaan, atau di pemerintahan, di kerajaan, ya, atau di tempat di private company, diterapkan dalam gereja. Karena masuknya orang-orang gereja yang bekerja di company-company atau di perusahaan-perusahaan, dan mereka adalah orang kunci di perusahaan, mungkin manager, director. Lalu mereka diundang dan masuk, diberi tempat di gereja untuk berperan tanpa mengalami alkitabisasi, tanpa mengalami biblikalisasi. Pikirannya itu tidak belajar Alkitab dan tidak dibiblikalisasi. Sehingga semua yang dia anggap baik di luar gereja dibawa masuk dalam gereja. Sehingga gereja disekularisasi. Inilah yang sedang terjadi pada masa kini. Sehingga arti pelayanan itu biasa saja. Akibatnya kesakralan atau kesaktian, kesucian dan keunikan ministry gereja pun hilang. Ya, menjadi serupa dunia. Gereja menjadi serupa dengan dunia sebagaimana pembahasan saya pada pokok bahasan yang pertama. Dan ini bukan hanya isapan jempol
atau pernyataan tanpa alasan, tanpa argumentasi. Argumentasi yang cukup tebal di buku saya, Teologi Reformasi Abad 21 yang diterbitkan tahun 2017. Bapak Ibu, dunia kuat memengaruhi gereja. Dan gereja menjadi serupa dengan dunia. Gereja kehilangan jati diri, kehilangan pengaruh bahkan, kehilangan identity. Inilah kehilangan pegangan. Matius 7 ayat 21 sampai 24, 23 mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus Kristus menghardik, bagaimana Tuhan Yesus Kristus membukakan bentuk-bentuk pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melayani namun tidak melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kehendak Allah itu hanya dalam Alkitab. Maka itu pelayanan yang tidak biblikal, pelayanan yang tidak berkenan kepada Allah. Pelayanan kita harus biblikal, harus according to the Bible. Harus diperiksa terus apakah sesuai dengan yang dipaham, yang diterangkan, dijelaskan dari Alkitab. Karena Matius 7 ayat 1, Tuhan mengatakan, Tuhan menolak segala bentuk pelayanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak teologis. Ya, bagi saya arti teologis itu artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang tertulis kehendak Tuhan itu tertulis dalam Alkitab saja. Tuhan menolak pelayanan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Melakukan kejahatan, enyalah daripadaku. Dan orang berkata, aku telah bernubuat demi namamu. Mengusir setan-setan demi namamu. Tapi Tuhan berkata, kamu melayani tetapi tidak sesuai dengan kehendakku. Tidak teologis. Segala bentuk pelayanan dan pemikiran yang tidak teologis adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu dibuang oleh Tuhan, ditolak. Salah satu prinsip melayani secara dunia, dalam dunia, yaitu profesionalisme. Sebagaimana yang saya sudah bahas pada pembahasan yang ketiga. Ya, materi sesi yang ketiga. Profesionalisme. Sangat menekankan profesionalisme. Dan profesionalisme ini sangat dekat dengan pragmatisme dan sekularisme. Saya tidak akan uraikan lagi, sudah saya bahas pada sesi yang ketiga. Nah, profesionalisme menekankan profesi dan kompetensi. Profesi, orang menganggap pelayan itu profesi. Ya, saya profesinya pendeta. Ini celaka. Pendeta bukan profesi, tapi panggilan dan pengabdian. Bukan profesi. Karena itu, tidak bisa kita memperlakukan seorang hamba Tuhan secara profesional. Ya, ngatur dia. Banyak juga pendeta yang banyak juga penatua yang membuat para pendeta menjadi duniawi. Ya, harus masuk kantor. Jam kantornya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu bagi saya minta maaf. Ini pikiran-pikiran duniawi. Dan tidak sesuai dengan gereja. Kenapa dia harus terpenjara berjam-jam dari jam 8 sampai jam 4 di gereja? Pendeta bukan begitu, bukan hanya administrasi. Dia bukan hanya administrator. Mungkin hanya berapa jam lah dia di gedung gereja atau di kantor di office gereja. Tetapi kalau dia di penjara berjam-jam, kalau nggak dipotong gaji, atau kalau nggak dipecat, ini pikiran licik dari iblis. Dia harus holistik. Ya, dia harus mengatur penginjilan, misi, diakonia. Dia mengatur, tidak harus semuanya di kertas kerjakan di gereja, di office, di pejabat kan? Tidak. Tapi ini tanpa sadar, seolah-olah benar, pendeta harus ngantor, pendeta harus betul satu sisi. Ya, kalau enggak dipecat, ini satu hal, ini profesionalisme. Ini salah satu indikasi profesionalisme yang sangat akrab dengan pragmatisme dan sekularisme. Maka tidak heran gereja makin rusak, gereja makin serupa dunia, gereja bukan makin serupa Kristus, makin jauh dari Alkitab. Ini problem yang serius. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Enyalah daripadaku pembuat kejahatan, enyalah daripadaku. Semua aktivitas pelayanan gereja yang tidak teologis
ditolak oleh Tuhan. Semua kegiatan gereja, termasuk pastoral ministry, pastoral activities yang tidak teologis, tidak sesuai dengan Alkitab, itu tidak berkenan pada Tuhan, dan Tuhan berkata, "Enyalah daripadaku." Ini peringatan yang sangat serius. Untuk apa kita menghabiskan banyak waktu, energi, biaya hidup, biaya, tetapi ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yesus Kristus menghendaki gerejanya, para pelayan-pelayannya, melayani seperti Dia. Itu kehendak Tuhan mutlak. Tuhan mau pelayanan Dia diteruskan, dilakukan, dan Dia memakai kita untuk pekerjaannya. Tidak mungkin kita harus menjadi serupa dengan pendeta kita, serupa dengan ketua sinode kita, serupa dengan siapapun kita. Tidak boleh dan tidak mungkin. Kita harus serupa Kristus. Kenapa? Karena Dia pelayan, Dia gembala sesungguhnya. Kita bukan gembala. Kita bukan pemimpin. Pemimpin sesungguhnya Yesus Kristus. Pemimpin gereja, pemimpin dunia sesungguhnya Kristus. Gembala sesungguhnya Kristus. Kita bukan gembala sesungguhnya. Kita hanya alat pengembalaan Tuhan bagi umat Tuhan. Maka semestinya kita hidup dan melayani serupa Kristus, seperti Kristus melayani. Ini satu kemutlakan, satu keniscayaan yang tidak boleh dibantah. Kalau dibantah ya kita bukan pelayan Tuhan, kita pelayan hantu. Kita tidak melayani gereja. Ya, kita tidak melayani jemaat. Kita pun tidak melayani pemimpin kita. Tunduk pada pemimpin secara tidak patut. Tunduklah dan taatlah pada pemimpin secara patut. Tapi kita melayani Tuhan. Yesus Kristus, gembala dan kepala gereja yang setia. Prinsip teologi di sini, pelayanan di sini, kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melayani umatnya. Bukan umat kita. Tapi kalau kita melayani jemaat, Tuhan pun tidak melayani jemaat. Kenapa? Karena dia pikir, ya kita sudah ambil pelayan tugas Tuhan. Yang melayani jemaat itu Tuhan. Kita ini pelayan Tuhan. Bukan pelayan jemaat. Kita ini pelayan Tuhan. Yang kita layani Tuhan. Ya. Dan pada saat kita melayani Tuhan, entah leading, preaching, managing, ya, counseling, pastoring, misi, doing mission, seolah-olah yang terima itu manusia. Seolah-olah yang dilayani adalah manusia, jemaat. Bukan. Itu hanya seolah. Tetapi sebenarnya kita melayani Tuhan. And at the same time, we believe and we hope that Tuhanlah yang melayani umatnya. Ini teologi pelayanan. Kita tidak melayani dengan cara dunia. Ya, hebat saya, mempengaruhi, mampu menggerakkan umat. Karunia-karunia saya, kelebihan saya, kompetisi saya, membuat jemaat, wow, makin cinta Tuhan, omong kosong. Ya, kita tidak melayani dengan cara-cara dunia, menjadi orang hebat dalam pelayanan. Tidak boleh ada orang hebat dalam gereja. Kalau hebat dalam gereja, dia lebih dekat dengan setan. Kita harus menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati. Pelayan-pelayan yang terus terang dan tegas. Yang tidak menonjolkan kelebihan-kelebihan, kemampuan-kemampuan, kekayaan-kekayaan kita. Posisi-posisi kita. Tidak boleh. Kita hanya alat. Ya. Kalau kita menonjolkan kelebihan kita, kita sedang memperalat Tuhan untuk kelebihan kita. Demi kelebihan kita. Kita harus menjadi seperti Kristus. Dan kita harus melayani seperti Kristus melayani. Dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh ketulusan. Penuh keterus terangan tanpa kompromi. Ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kristus. Dan dengan cara-cara Kristus. Bapak Ibu. Melayani seperti Kristus. Ya, saya bahas ini secara singkat pada sejumlah garis besar atau pokok pikiran utama yang bertolak dari pernyataan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari teks ini kita membahas 4 pokok. 1, dasar dan visi harus kehendak Tuhan. 2, misi melayani. Anak manusia datang.
3, tujuan melayani, mencari dan menyelamatkan yang hilang. 4, sasaran melayani yang hilang. Kita mulai yang pertama, dasar dan visi melayani. Mengapa Yesus pergi ke Yerusalem? Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segera sesudah itu ditulis oleh para nabi. Ya, dia sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia digenapi di sana. Jadi pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu sesuai dengan yang sudah dinubuatkan. Sesuai dengan yang sudah digariskan. Yang sesuai dengan yang sudah tertulis. Dan Kristus menggenapi apa yang sudah digariskan. Apa poin yang kita peroleh dari Lukas pasal 18 ayat yang ketiga? Apa poin yang kita peroleh? Lukas pasal 18 ayat 31. Yaitu dasar. Dasar melayani, yaitu sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Apa artinya? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kehendak Allah, kehendak Bapa adalah dasar pelayanan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, dasar segala sesuatu ditulis, digenapi. Ketaatan itu harus ke Yerusalem. Walaupun dia nanti diolok-olok, dihina-hina, dan bahkan dibunuh. Tapi dia harus ke Yerusalem. Dan dia ditangkap di sana. Dan dia harus ke sana. Sekalipun harus diolok-olok, dihina-hina, dia harus menderita seperti Petrus mengatakan bahwa sekalipun suffering, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Sekalipun suffering, pasal 3, pasal 4, pasal 5 gembalakanlah. Nah, ketaatan itu menjadi dasar ketaatan pada kehendak Allah. Sesuai yang ditulis, yang tertulis. Sekalipun beresiko, diolok-olok, dihina, dan dibunuh. Masuk kota Yeriko, lalu bertemu dengan Sakeus dalam ayat 5. Bertemu dengan Sakeus. Dan di sanalah kehendak Allah terrealisasi, menjumpai orang berdosa, orang yang terhilang. Dari teks ini kita melihat ketaatan, demi ketaatan Yesus menumpang ke rumah Sakeus. Tidak mudah, karena di mata orang Farisi ahli Taurat, pergi dan tinggal di antara orang berdosa, di antaranya orang yaitu Sakeus yang terbuang di mata orang-orang beragama, ini membuat nilai pencitraan. Wah, hamba Tuhan ini kok jelek sekali ya. Ya, dicurigai. Dan memang betul, orang semua bersungut-sungut karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tapi, dua hal yang kita perlu petik di sini. Dasarnya kuat. Sebagaimana segala sesuatu yang ditulis. Apa artinya? Sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, yaitu visi. Dia harus datang. Dia harus menggenapi apa yang tertulis. Dan dia harus menumpang di rumah orang berdosa. Karena memang visinya dia datang untuk orang berdosa. Ini poin yang pertama dari penjelasan kita mengenai bagaimana kita menjadi serupa, melayani serupa Kristus. Ada dasarnya, harus sama dasar dengan Kristus. Visinya harus sama visi dengan Kristus. Bapak Ibu, yang kedua, misi. Anak manusia datang. Ini misinya. Frase anak manusia datang mengungkapkan misi Tuhan Yesus Kristus. Karena kata datang ini, datang ke Yeriko. Untuk sengaja menemui Sakeus. Bukan sambil lalu dan ketemu Sakeus. Oh, bertepatan ketemu Sakeus. No. Dari titik berangkatnya sampai menuju ke Yerusalem dan dia ke Yeriko dulu, dia memang sengaja menjumpai Sakeus. Ini bukan misi pelayanan yang asal ketemu, asal kebetulan. Tapi terencana, terprogram, intensional sekali.
Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko untuk menemui Sakeus dengan sengaja, terencana, terprogram. Bukan pelayanan yang asal-asalan, asal jadi. Tapi intensional sampai mencapai maksud, yaitu bertemu dengan Sakeus. Ini misinya. Sakeus dianggap sampah masyarakat oleh orang Yahudi, namun dianggap emas oleh Tuhan Yesus. Karena dia dianggap kaki tangan Yahudi, kaki tangan Romawi maksud saya. Kenapa dia mengumpulkan pajak-pajak, uang-uang rakyat, pajak dari rakyat-rakyat Yahudi, dan diberikan kepada orang Romawi. Maka dia disebut kaki tangan Romawi, dia disebut pelayan Romawi, dan dia disebut orang berdosa, karena di mata masyarakat Yahudi, ini adalah orang-orang yang menyiksa atau membuat rakyat Yahudi menderita demi menyenangkan dan membahagiakan orang-orang Romawi dengan pengumpulan pajak. Maka di mata orang Yahudi memang Sakeus ini adalah blacklist. Sakeus adalah orang-orang yang dianggap sampah yang dibuang. No friends. Tidak ada teman dia. Tetapi dia adalah emas di mata Tuhan Yesus. So that's why Jesus came to Jericho. Untuk apa? Bertemu khusus spesial dengan sampah di mata Yahudi, tapi emas di mata dia. Mari kita melihat dunia pelayanan pastoral, penginjilan atau apapun adalah orang-orang yang emas di mata hamba-hamba Tuhan. Ya, di mata kita mereka adalah orang-orang yang golden people. Bukan rubbish people, tetapi golden people. Sakeus tidak tahu Tuhan Yesus datang ke Yeriko khusus menjumpai dia. So, Sakeus had no idea. Tidak punya ide that Jesus came untuk dia. Tidak punya. Inilah anugerah yang tak dipikirkan oleh Sakeus, itu yang direncanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. This is the grace of God for Sakeus. Ya, ini yang menarik sekali. Ini misi anak manusia datang. Bapak Ibu. Yang ketiga, tujuan melayani. Yaitu tujuan melayani. Mencari dan menyelamatkan. Mencari dan menyelamatkan. Tuhan Yesus datang sampai mati di salib. Kerelaannya berkurban. Dia datang, lahir, mati, menderita, disalibkan dan mati. Ini tujuannya ini untuk apa? Kata mencari dalam bahasa Greka atau Yunani, setesai. Setesai ini artinya to seek, not to look for. Tapi to seek. To seek artinya mencari sampai menjumpai, sampai ketemu. Ya, dan mencari ini mencari yang berharga. Mencari hal yang berharga. Saya nggak mencari uang 5 ringgit. Saya mencari uang yang banyak. Ya, itu namanya seek. Ya, kalau saya mencari ring cincin saya yang terbuat dari karet, saya akan mengatakan I'm looking for my ring. Ya, tetapi kalau saya mencari berlian atau intan atau emas, saya akan mengatakan I'm seeking. Saya mencari. Dan itulah Tuhan Yesus mencari. Bukan asal-asal mencari, tapi serius mencari sampai menemukan yang dia cari, yaitu saudara dan saya. Dalam keadaan di lumpur rawa dosa. And he found us. Ya, dia menemukan kita di sana. Demikian dengan istilah menyelamatkan. Kata sosai, infinitif aktif. Ada tindakan yang sengaja secara aktif. Benar-benar dia datang menyelamatkan secara aktif. Bukan terserah kamu mau percaya atau tidak percaya, terserah kamu. No. Dia datang serius untuk menyelamatkan kita. Sampai kita percaya dan diselamatkan. Itulah tujuan Tuhan Yesus melayani. Pelayanan pastoral jangan asal-asalan. Harus tuntas, holistik, menyeluruh. Berat memang. Berat karena bukan kita yang pikul. Roh Kudus dan firman Allah. Memang berat, tetapi bukan kita yang pikul. Kalau kita merasa berat, berarti kita yang melayani.
orang. Kita yang pikul, bukan Tuhan yang pikul pelayanan. Harusnya Tuhan yang pikul pelayanan. Tuhan yang tanggung pelayanan. Maka tidak berat semestinya. Karena bebanku ringan. Nah di sini, selesai itu serius. Tuhan, He came to save the lost. He came to seek the lost. Ini penting sekali. Nah, Tuhan Yesus datang ke Yeriko adalah terencana, sengaja, serius, aktif untuk apa? Datang, menemui, dan menemukan, dan menyelamatkan Sakeus. Ini tujuan. Mari kita menjadikan pola ini menjadi tujuan kita. Seperti yang Yesus lakukan. Nah, Lukas mencatat misi Tuhan Yesus Kristus seperti dalam pasal 15 ayat 4, ya, pergi mencari yang sesat itu sampai menemukan. Mencari yang tersesat itu, yang hilang itu sampai menemukan. Yang saya warnai warna hijau itu intentional, sampai menemukan. Ya, dan juga ayat 8, serta mencarinya dengan cermat sampai menemukan. Ayat yang ke selanjutnya, Yesus melaksanakan misinya bukan asal-asalan, bukan asal jadi, bukan sekedar. Terencana, dia doakan serius sampai ia menemukan. Ya, inilah ministry kita harus total. Doa kita harus total. Doa, ministry, persiapan harus total. Seperti yang Tuhan Yesus kemukakan. Nah, yang terakhir, sasaran yang hilang. Sasaran pelayanan Kristus yaitu orang-orang yang terhilang, berdosa, hilang dari jangkauan orang Yahudi. Hilang dari jangkauan gereja. Tapi tidak hilang di mata Tuhan Yesus Kristus. Yang hilang tanpa harapan, pasti tersesat, pasti binasa seperti domba. Kalau sudah hilang, terpisah dari gembala, pasti hilang, tidak mampu kembali ke kandang, dan pasti dia mungkin akan diterkam. Dia pasti diterkam binatang buas atau mungkin jatuh ke jurang. Ya, tema yang hilang adalah tema yang unik dalam Injil Lukas. Domba yang hilang, uang dirham yang hilang, anak yang hilang. Maka itu tema-tema yang menonjol yang ditekankan oleh Lukas berkenaan dengan sasaran Tuhan Yesus Kristus. Fokus pelayanan Kristus adalah orang-orang yang terhilang, hilang dari jangkauan orang atau ya orang Yahudi atau gereja. Tema hilang ini ya tema yang menonjol sekali dalam Injil Lukas. Ini sudah 2 kali. Dan yang hilang dalam tulisan Lukas ini adalah mereka yang hilang. Pasti binasa. Pasti diterkam binatang buas. Pasti jatuh ke jurang. Hilang yaitu orang-orang berdosa tanpa percaya Tuhan Yesus. Pasti hilang. Gambaran mengenai yang hilang ini, Bapak Ibu, seperti uang dirham, logam yang hilang, harus mencarinya dengan lampu dan pelita, dengan cara menyapu di antara benda-benda atau sampah yang lain. Ini gambaran. Seperti domba yang hilang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saat hilang tidak ada harapan ditemukan kembali karena besar kemungkinan diterkam oleh binatang buas. Seperti anak yang hilang yang sudah dianggap mati oleh bapaknya. Seperti adikmu telah mati menjadi hidup kembali. Ini arti hilang. Mati itu hilang. Hilang itu mati. Tapi hidup kembali. Jadi yang hilang, apololos, adalah orang yang tidak ada harapan. Tidak bisa sadar dari dirinya sendiri. Total depravity, total inability. Tidak berdaya sama sekali. Pasti binasa. Itulah saudara saya. Dan kita ditemukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan itu berharga banget. Berharga sekali. Sasaran pelayanan yang sangat bernilai. Meninggalkan 99 domba. Mencari satu domba yang hilang. Lukas 15 ayat 7 dan ayat 9. Ya, yang berharga, harga orang berdosa itu digambarkan dengan pesta yang diadakan oleh Bapa. Pada waktu menyambut anak bungsu yang hilang. Dibuat pesta yang dengan harga. Dengan memulihkan anak bungsu. Pakaiannya dan sepatunya dan juga perhiasan. Ini suatu pemulihan yang seutuhnya. Sorga, ada kalimat, pada waktu orang berdosa bertobat, maka malaikat di sorga bersukacita, bertempik sorak. Itulah yang mengungkapkan mengenai
harga orang berdosa. Harga orang berdosa yang diselamatkan. Bapak Ibu, analogi sasaran pelayanan bernilai. Ya, mari kita memberi perhatian bukan pada bagaimana menolong tangan seseorang, menolong jari seseorang, menolong kulit seseorang, tapi menolong jantung seseorang. Dan itu juga analogi saya. Mari kita menghabiskan energi kita untuk jantung pelayanan pastoral, yaitu memulihkan yang terhilang. Ya. Sebagai penutup, marilah kita melayani seperti Kristus yang melayani. Dasar dan visi melayani seperti Kristus. Ya, misinya melayani seperti Kristus seperti yang diutarakan tadi. Dan juga tujuan melayani seperti Kristus. Jadi dasarnya Kristus. Harus seperti Kristus. Visinya harus seperti Kristus. Kita tidak boleh punya visi sendiri. Misi harus seperti Kristus. Kita ini hanya alatnya kok. Masa alat mempunyai misi, visi sendiri? Tidak bisa. Kalau kita alat Tuhan, maka visinya Tuhan, misinya Tuhan, sasarannya Tuhan, dan dasarnya Tuhan. Tujuannya pun Tuhan. Itu semua. Menjadi serupa Kristus adalah tujuan hidup orang percaya. Ya, itulah kehendak Tuhan yang mutlak bagi kita sekalian, Bapak Ibu. Demikianlah presentasi saya untuk materi yang kelima ini. Kiranya membuat Bapak Ibu berpikir lebih lanjut. Sekaligus menjadi devosi untuk kita merenungkan. Kita harus menjadi serupa Kristus. Tentu oleh karena Roh Kudus, oleh karena firman-Nya. Termasuk dalam melayani pelayanan pastoral seutuhnya serupa Kristus. Demikian, terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih.